Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Solen 2 The Unrivaled Tangsek. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go. Di awal episode 96, setelah terjebak di hutan wilayah barat, Yu Hao dan kawan-kawan pun masih terus mencari jalan keluar. Sampai pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah tempat yang katanya adalah lembah pertanyaan cinta Yin dan Yang. Diceritakan di dalam buku racun yang ditinggalkan oleh leluhur Tangsan, ada beberapa catatan singkat yang salah satunya adalah informasi tentang lembah cinta Yin dan Yang. Di mana lembah Yin Yang sendiri adalah salah satu dari 3 tempat harta karun yang setara dengan mata air, es, dan api. Konon lembah cinta Yin Yang terbentuk dari jatuhnya dewa cinta yang dihianati oleh kekasihnya. Oleh sebab itulah lembah ini mengandung kemarahan dan kesedihan yang tidak terbatas dari dewa cinta sebelum kematiannya. Bahkan sekali mereka masuk ke dalam, bahaya pasti akan menanti. Tapi sayangnya belum kering lidah, tiba-tiba pusaran besar pun muncul di lembah tersebut dan menyerap mereka semua. Ternyata suara yang terdengar di ending episode 95 kemarin berasal dari lembah tersebut. Sementara itu di Kekaisaran Ryu, para pasukan masih melakukan sebuah patroli. Ternyata Putri Siu-Siu dari Sekte Naga Bumi sudah mencoba melarikan diri. Awalnya keberadaannya masih tak ketahuan sama sekali. Namun meskipun berhasil lolos dari para pasukan, Putri Siu-Siu tetap terpantau oleh Master Raja Jahat ya lur ya. Kembali ke Yu Hao, di sana ia pun terbangun di suatu tempat dan sudah bersama Wang Dong. Sontak Wang Dong lah yang sedikit bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Apalagi semua teman-temannya tak ada di samping mereka. Yang ternyata mereka sudah masuk ke sebuah ruang misterius ciptaan dari Dewa Cinta sebelumnya. Di mana menurut informasi dari Yilai Kese, seorang dewa itu memang memiliki kemampuan untuk menciptakan dimensinya sendiri. Jadi untuk teman-temannya kemungkinan dibawa ke ruang yang berbeda-beda. Saat itulah terdengar suara dari Dewa Cinta yang mengatakan kalau mereka sudah memasuki ujian pertama. Tugasnya hanya satu, yaitu mencari jalan keluar. Jika gagal mereka akan dikirim ke ujian mendalam atau jalur lower bracket, iya kan? Yang pada akhirnya karena jalan di sana hanyalah melewati sebuah jembatan, Wang Dong pun berniat mengeceknya dengan cara terbang. Sayangnya kekuatan terbang di sini sudah dibatasi, bahkan nos humanoid milik Yu Hao juga tak berfungsi sama sekali. Alhasil mau tak mau mereka pun hanya bisa menjelajahinya dengan cara berjalan kaki. Terlebih lagi ketika mereka melewati jembatannya, jembatan yang sebelumnya seketika langsung runtuh. Artinya begitu masuk ke dalam ujian mereka tak bisa mundur sama sekali. Saat itulah tepat di depan mereka muncullah seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Xiu'er. Dengan ini bisa dipastikan kalau mereka harus saling mengalahkan. Faktanya selama ada pemenang di antara mereka bertiga, maka jalan keluar pasti akan muncul. Sementara yang kalah akan dikirim ke lower bracket untuk mengikuti ujian mendalam. Tentunya Xiu'er yang memang penasaran dengan kekuatan Yu Hao, ia pun tak keberatan sama sekali. Bahkan ia menyuruh mereka berdua lah yang menyerangnya bersama-sama. Namun jelas sebagai seorang master jiwa, Yu Hao siap berduel secara adil dan tak akan melibatkan Wang Dong sama sekali. Yang pada akhirnya duel epik di antara mereka pun tak bisa dielakkan lagi. Yu Hao dengan Kaisar Bingbing sementara Xiu'er dengan naga emasnya. Meski begitu, Yu Hao tak mau bermain-main dan segera mengeluarkan teknik dari Dewi Cahaya, di mana diilustrasikan oleh bayangan Wang Dong, ia pun bisa mengikuti pergerakan dari Xiu'er. Tak hanya mengikuti, sekelas Wang Xiu'er bahkan bisa disudutkan. Di sanalah Xiu'er pun sangatlah kaget karena faktanya meskipun pergerakan Yu Hao sudah terbatas, namun ia tetap tak bisa mengimbanginya.
Apalagi Yu Hao juga langsung menggunakan teknik pedang Kaisar Es dan berhasil memberikan serangan yang telak. Belum sampai di situ, melihat Xiu'er yang masih bisa meloloskan diri, Yu Hao akhirnya menunjukkan domain ulat Tianmeng. Dalam sekejap, Xiu'er pun terjebak di dalam domain tersebut dan melihat bayangan dari dirinya sendiri. Saat itulah ia pun sadar kalau domain ini adalah tipe serangan mental. Alhasil mau tak mau, ia pun menggunakan persepsi naga emasnya untuk mencari titik lemahnya. Awalnya bocil es masih bisa mempermainkan wanita tersebut. Sampai ketika Xiu'er menggunakan teknik naga melingkar, tiba-tiba Yu Hao pun malah menyerang. Di sana dikatakan antara persepsi naga emas yang melawan domain Tianmeng, meskipun keduanya tak bisa mengalahkan satu sama lain, tapi jika terus dilanjutkan, kekuatan jiwa Yu Hao lah yang akan habis duluan. Faktanya Yu Hao masih merupakan seorang raja roh dengan 5 cincinnya. Tapi jelas Xiu'er tak terima sama sekali. Menurutnya Yu Hao masih memiliki banyak teknik yang belum dikeluarkan. Namun sayang, Yu Hao pun menjelaskan ketika di mata air es dan api, Xiu'er sudah pernah menyelamatkannya. Bahkan Xiu'er juga lah yang membantunya menemukan bunga patah hati. Dan oleh sebab itulah yang menyelamatkan Wang Dong sampai sekarang sebenarnya adalah Xiu'er. Jadi untuk pertarungan ini memang Xiu'er lah yang ditakdirkan sebagai pemenang. Hal itu membuat Xiu'er pun semakin marah dan lagi-lagi menantang Yu Hao untuk bertarung secara adil. Namun Wang Dong lah yang mengingatkan kalau mereka bertiga ini sejatinya bukanlah musuh melainkan adalah teman. Mendengar itu Yu Hao pun sedikit mempertanyakan apakah Wang Dong mau menemaninya masuk ke jurang. Yang sudah jelas Wang Dong tak keberatan sama sekali. Menurutnya apapun keputusan Yu Hao adalah keputusannya juga. Dengan ini dua bucin pun dinyatakan gagal dan langsung dikirim ke lower bracket atau tempat ujian mendalam. Sedangkan untuk Xiu'er ia langsung dinyatakan lulus dan dikirim ke ujian yang berikutnya. Sementara itu di markas besar Kekaisaran Ryu dikatakan semua sekte yang mereka kurung kemarin sekarang sudah berhasil dikendalikan. Ternyata strategi dari Tianran ingin menjatuhkan semua sekte sekaligus. Faktanya jika mereka berani datang untuk menyelamatkan, maka semua perangkap pasti akan mereka aktifkan. Tak hanya itu, ia pun juga langsung menanyakan kepada Dekanjing soal penelitian robot humanoidnya. Ternyata beberapa alat sudah berhasil diselesaikan, bahkan humanoid nomor 1 sudah memasuki tahap eksperimen. Meski begitu, Tianran tetap mengingatkan kalau ledakan besar kemarin sudah menyebabkan sepertiga kekaisaran hancur lebur termasuk gudang senjata. Jadi waktu mereka untuk berbenah kemungkinan membutuhkan waktu sebulan penuh. Dan oleh sebab itulah selama 1 bulan ini juga lah Dekanjing sudah harus menyelesaikan semua robot humanoidnya. Di sana ngomong-ngomong soal robot humanoid, Master Yulin juga mengatakan kalau pemenang dari turnamen bawah tanah juga menciptakan robot tersebut. Ternyata Yu Hao sudah mencuri robot humanoid nomor 0 milik Aula Mingdeng. Tentunya Dekanjing pun sedikit mempertanyakan siapa pria tersebut. Sayangnya Master Yulin hanya bilang kalau Yu Hao sudah menyembunyikan identitasnya. Tapi Pangeran Tianran yang mendengarnya langsung mengatakan kalau juara di turnamen bawah tanah adalah seseorang yang pernah belajar di Aula Mingde dan memiliki roh pelindung mata spiritual. Dalam sekejap Dekanjing pun akhirnya tahu kalau pria tersebut adalah Yu Hao. Apalagi dalang dibalik ledakan semalam juga adalah Yu Hao. Kembali ke Yu Hao dan Wang Dong, tiba-tiba mereka pun sudah dikirim ke suatu tempat dan sudah bersama dengan konvoi dari Harimau Putih. Hal itu membuat Yu Hao pun sangatlah kaget, apalagi konvoi kali ini dipimpin langsung oleh Dai Hao atau ayahnya sendiri. Terlihat di sana juga ada Hua Bin dan juga Zulu. Yang ternyata ujian mendalamnya adalah misi penyelamatan. Dikatakan mereka sedang mengikuti rombongan Harimau Putih yang sedang dalam perjalanan menuju kamp militer yang akan diserang oleh Kekaisaran Ryu. So jadi misinya cukuplah simpel, di mana Yu Hao dan Wang Dong harus melindungi Marsekal Dai Hao agar ia bisa selamat. Jika misinya gagal, maka tak akan ada jalur yang lain melainkan mereka akan langsung dieksekusi. Mendengar itu, Yu Hao pun benar-benar sangatlah kaget dan tak terima sama sekali, apalagi mereka sedang berada di pegunungan Mingdu. Namun karena sejatinya ini adalah misi, mau tak mau Yu Hao pun menurutinya. Bahkan ia langsung menggunakan mata spiritualnya untuk mengecek keadaan sekitar.
Saat itulah ia pun menemukan satu fakta menarik kalau Kekaisaran Ryu sudah memasang sebuah alat pengintai. Bahkan tepat di depan mereka sudah ada beberapa master-master yang kuat. Awalnya Wang Dong masih sangatlah bingung untuk memberitahukannya kepada Dai Hao. Namun Yu Hao pun teringat akan satu hal, yaitu mengajak Zulu dan Hua Bin bekerja sama. Alhasil tanpa banyak bicara lagi, dengan mengandalkan telepatinya, Yu Hao pun mengatakan kalau mereka berempat pasti sedang dalam ujian mendalam dari Dewa Cinta. Oleh sebab itulah, terlepas dari semua dendam di masa lalu, Yu Hao pun mengajaknya untuk bekerja sama. Terlebih lagi, misi ini juga menyangkut dengan nyawa dari ayahnya. Awalnya Hua Bin tak merespon sama sekali, sampai Yu Hao pun menegaskan jika bukan karena misi ia tak akan mau bekerja sama. Untungnya di tengah ketegangan itu Wang Dong lah yang mengatakan kalau mereka sedang berada di kapal yang sama. Jadi jika gagal mereka berempat pasti akan meninggoy. Alhasil Hua Bin pun mau merespon dan tak keberatan sama sekali untuk bekerja sama. Pada akhirnya Yu Hao pun juga menyambungkan koneksi spiritualnya kepada Hua Bin, di mana ia langsung menunjukkan alat pengintai yang sudah dipasang oleh Kekaisaran Ryu. Tapi di sana ketika Yu Hao mau menyambungkan koneksinya kepada Dai Hao, Marsekal Agung langsung mencurigainya. Alhasil Yu Hao pun menjelaskan kalau ia merupakan Master Roh tipe mental, di mana tempat mereka sekarang sudah dipantau oleh Kekaisaran Ryu. Jadi satu-satunya pilihan adalah kembali saja. Awalnya Dai Hao tak mau mempercayainya, namun Hua Bin lah yang meyakinkan kalau Yu Hao memanglah benar. Bahkan ia langsung menyambungkan koneksi spiritualnya, membuat Dai Hao pun akhirnya bisa melihat alat pengintai itu. Sontak menyadari kalau mereka memang dalam bahaya, Dai Hao pun langsung mengambil tindakan tegas dan memerintahkan semua pasukan untuk segera mundur. Tapi sayang, tindakan tersebut sudah ketahuan oleh Kekaisaran Ryu yang langsung menghujaninya dengan banyak serangan, ya kan? Waduh. Tapi sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Yu Hao? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, kali ini adalah masalah dari senior Nanan, di mana ia sempat membahas soal ibunya dan tak mau mengingat tentang masa lalunya. Meskipun begitu, ujian Yu Hao dan Wang Dong masih terus berlanjut, di mana mereka masih berusaha mati-matian untuk melindungi Marsekal Agung. Namun sayang, kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.